Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15 Istri Idaman. Maaf, cicit Talia yang masih sedikit terisak. Berhenti minta maaf, tidak ada yang perlu dimaafkan. Fokus saja pada pemulihanmu, oke, pinta Daniel masih dengan nada memohon. Talia mengangguk-angguk dan sudah berhenti menangis. Aku harus pergi sekarang, Kyle sudah mengomel sejak tadi. Pamit Daniel pada Talia selanjutnya. Iya. Jangan menangis lagi, aku akan menghubungimu lagi nanti. Pesan Daniel sebelum benar-benar mengakhiri panggilan video call-nya pada Talia. Talia hanya mengangguk-angguk dan menatap layar ponselnya. Hingga akhirnya layar berubah menjadi hitam dan panggilan dari Daniel sudah berakhir. Talia menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya sendiri. Saat tiba-tiba pintu kamarnya dibuka dengan kasar dari luar. Liam masuk ke kamar Talia dan menatap kakak kembarnya itu dengan raut wajah khawatir. Anne akan melahirkan, kata Abi sudah dibawa ke rumah sakit sekarang. Lapor Liam pada sang kakak. Apa, bukankah HPL-nya masih 3 minggu lagi? Talita segera bangkit berdiri dan menyambar tas serta ponselnya. Kakak beradik itu keluar dari kamar Talia dan menuruni tangga dengan cepat. Kata Abi, Anne mengalami pecah ketuban. Jadi Abi membawanya ke UGD pagi ini. Cerita Liam yang terdengar semakin cemas. Talia dan Liam sudah masuk ke dalam mobil dan siap menuju ke rumah sakit. Tetap fokus mengemudi, dan jangan ngebut, oke. Anne pasti baik-baik saja sekarang. Talia berpesan pada Liam sebelum adik laki-lakinya tersebut mengemudikan mobil. Baik, Kak, jawab Liam patuh. Mom dan Dad sudah dihubungi. Tanya Talia lagi pada Liam yang mulai melajukan mobil menuju ke rumah sakit. Sudah, Abi yang menghubungi, tapi kemungkinan nanti malam baru tiba. Jawab Liam mengira-ngira. Tak ada lagi obrolan setelahnya. Liam sudah fokus pada jalan di depannya. Talia masih menatap makhluk kecil berselimut biru itu dari balik kaca. Talia pun pernah hampir punya yang seperti itu, sebelum Tuhan kembali mengambilnya. Bayi itu menggeliat, mungkin karena tidak nyaman, atau mungkin dia haus. Tapi mamanya masih terbaring koma di ruang perawatan. Jadi bagaimana bayi Keanu akan minum? Talia ingin memeluk makhluk mungil itu. Ya ampun, ada apa dengan hati Talia? Talia sudah sering melihat bayi. Namun hari ini kenapa Talia berubah cengeng? Hanya karena melihat bayi Keanu yang menggeliat menggemaskan. Talia mengusap air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Kak Talia menangis. Tanya Liam bingung. Anne baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat tak kurang satu apapun. Bukankah seharusnya semua orang merasa bahagia? Ya, meskipun Anne sedang terbaring koma sekarang. Tapi tetap saja kelahiran Keanu adalah hal yang seharusnya membuat keluarga Halley bahagia. Hanya tiba-tiba ingat pada sesuatu. Jawab Talia yang masih tak berhenti mengusap air matanya yang seolah tak mau berhenti mengalir. Calon anak kakak, tebak Liam yang seakan merasa paham dengan arah pembicaraan Talia.
Liam mengusap punggung sang kakak, mencoba untuk menenangkan. Dia sudah bahagia di surga, Kak. Jangan terus-terusan menangisinya. Nasihat Abi memberikan semangat untuk Thalia. Lihat, sekarang sudah ada Keano yang nanti bisa kakak gendong atau peluk juga. Anne pasti tidak keberatan. Tutur Liam lagi seraya menunjuk ke arah bayi Keano yang ada di balik kaca. Iya, kau benar. Aku dan Mom akan merawat Keano sampai Anne bangun. Tapi semoga Anne bangun secepatnya. Thalia menghambur ke pelukan Liam. Kakak bisa membuat selusin Keanonya kakak sendiri nanti bersama Abang Daniel. Kalau kalian sudah menikah, hibur Liam sekali lagi yang mencoba berkelakar pada Thalia. Namun untuk kelakar Liam yang satu ini, Thalia hanya bisa tersenyum kecut. Kata dokter saja Thalia bakal susah hamil. Bagaimana Thalia akan membuat selusin bayi bersama Daniel? Tapi tetap saja, Thalia tak berhenti berdoa dan berharap. Semoga akan ada keajaiban satu hari nanti. Hai Talitha, kau masih di Paris? Hapus. Hai, Talitha, kau sedang sibuk? Hapus lagi. Hai, Talitha, apa bahan membuat salad buah kemarin? Bodoh, kenapa malah bertanya bahan masakan? Ark, Zain melempar ponselnya dengan frustasi. Zain merasa seperti remaja kemarin sore saja yang mau PDKT dengan gadis pujaan hatinya. Kenapa Zain harus salah tingkah, bahkan Talitha tak ada di depannya sekarang? Zain menyandarkan punggungnya di sandaran kursi, mendongakkan kepalanya, dan memejamkan kedua matanya. Zain sedang mencoba mengingat-ingat wajah cantik Talitha. Berbeda, sangat berbeda, Talitha dan Thalia berbeda. Dan Zain sudah berhasil menemukan perbedaan di antara wajah kedua gadis kembar tersebut. Dan sekarang yang menari-nari di kepala dan di otak Zain adalah wajah Talitha. Oh, ya ampun, apa Zain memang jatuh cinta pada Talitha selama ini? Brak. Pintu ruangan menjeblak terbuka, membuat Zain yang sedang membayangkan wajah Talitha terlonjak kaget. Astaga, Audrey, kau membuatku kaget, gerutu Zain pada sang adik yang hanya meringis tanpa dosa. Maaf, aku nggak tahu kalau abang sedang melamun. Audrey terkekeh. Ada apa kesini? Tanya Zain yang sudah membenarkan posisi duduknya. Audrey duduk di kursi yang ada di seberang meja. Minta duit buat shopping. Jawab Audrey seraya tergelak. Zain melempar tatapan tajam pada sang adik. Dan Audrey kembali harus meringis. Duitnya udah ada. Temannya shopping yang belum ada. Temani Audrey belanja, yuk. Ajak Audrey sedikit merayu pada sang abang. Abang sibuk. Jawab Zain cepat. Sebentar saja, Bang. Audrey memohon, carilah pacar atau suami kau begitu, agar kau berhen. Zain tak jadi melanjutkan kalimatnya karena wajah Audrey sudah berubah murung sekarang. Zain bangkit dari duduknya dan merangkul sang adik yang masih terduduk di kursinya. Maaf, soal kalimat terakhir abang, ucap Zain merasa bersalah. Audrey hanya mengangguk. Kenapa abang gak cariin kakak ipar buat Audrey saja?
Biar Audrey punya teman shopping. Usul Audrey seraya menatap ke arah wajah Zain. Zain mengendikkan bahu. Kamu saja yang cari sana, abang nurut sama kamu. Audrey suka jika Kak Talita yang jadi kakak ipar untuk Audrey. Cetus Audrey tiba-tiba yang sesaat membuat hati Zain terasa mencelos. Talita sudah pergi ke Paris, jadi cari yang lain saja. Zain membuang wajahnya. Hanya pergi sementara, abang bisa menyusulnya dan meminta dia untuk kembali pulang. Bukankah abang juga merasa kehilangan sekarang? Tebak Audrey yang seolah paham dengan si hati Zain. Sama sekali tidak, bantah Zain yang masih tidak mau menatap pada wajah Audrey. Jangan membohongi hati abang sendiri. Audrey menepuk punggung kekar sang abang. Bukankah abang merasa nyaman saat bersama Kak Talita? Jadi kenapa sekarang tidak abang kejar saja cinta Kak Talita? Ucap Audrey lagi yang semakin membuat Zain diam membisu. Sudah hampir sebulan sejak Talita datang ke kantornya ini untuk berpamitan. Dan Zain memang merasakan ada yang hilang dari dalam dirinya setelah hari itu. Seperti ada yang sudah pergi dan meninggalkan lubang kosong di hati Zain. Dan baru 1 minggu yang lalu, Zain mencuri nomor ponsel Talita dari ponsel Audrey. Rupanya itu adalah nomor lama Talia yang sekarang Talita pakai. Nomor yang sama yang pernah Zain gunakan untuk bertukar pesan. Saat Talita menggantikan peran Talia, nomor yang pernah Zain blokir karena Zain marah pada 2 gadis kembar itu. Dan sekarang Zain rindu pada Talita. Hanya Talita. Karena Zain sudah tak punya perasaan apapun pada Talia. Lagi mikirin Kak Talita, bang. Goda Audrey pada Zain yang terlihat melamun. Nggak ada, dasar sok tahu. Zain mengacak rambut adiknya tersebut. Jadi temenin Audrey belanja, kan? Tanya Audrey sedikit memaksa. Baiklah, dasar nona pemaksa. Jawab Zain akhirnya memilih untuk mengalah pada sang adik yang cerewet. Asyik. Audrey sudah bangkit dari duduknya dan menggamit lengan sang abang. Kita udah jadi pasangan serasi kalau begini. Kelakar Zain yang kini melangkah keluar dari ruangannya masih sambil digandeng oleh sang adik. Oh, maaf, aku nggak tertarik untuk jadi istrinya abang. Aku maunya tetap jadi adik kesayangannya abang. Sahut Audrey seraya terkekeh. Kau juga bukan tipe istri idamanku. Sergas Zain tak mau kalah. Iya, istri idaman abang kan yang ada di Paris itu. Kekeh Audrey sok tahu. Dasar nona sok tahu. Zain kembali mengacak rambut hitam Audrey. Gedung kantor Arthur Company. Tunggu, aku sedikit bingung. Daniel, bukankah dulu kau menjalin hubungan dengan gadis yang dari Paris itu? Lalu kenapa sekarang kau menikahnya dengan Talia Haley? Kyle mengulangi pertanyaannya yang entah sudah keberapa kali. Sepertinya bos Daniel tersebut benar-benar bingung sekarang. Dan bukankah Talia Haley adalah tunangan Zain Abraham? Bagaimana dia bisa menjalin hubungan denganmu? Dia berselingkuh, atau kau merebutnya dari Zain? Cecar Kyle sekali lagi merasa semakin bingung. Mereka tertukar. Jawab Daniel singkat.
Talia kabur dari rumah beberapa hari jelang pertunangannya dengan Zain. Lalu dia tersesat di rest area yang menuju ke lereng gunung. Dan aku tak sengaja bertemu dengannya. Dan kau langsung mengira kalau Talia adalah Talita. Tebak Kyle menerka-nerka sambungan cerita Daniel. Wajah mereka mirip, dan Talita juga tak pernah cerita kepadaku kalau dia punya saudara kembar. Cecar Daniel mencari pembenaran. Jadi sekuat apapun Talia mengatakan kepadaku kalau dia bukan Talita. Aku tetap tidak percaya. Aku berpikir mereka gadis yang sama. Imbu Daniel lagi masih pada pembelaannya. Lalu yang bertunangan dengan Zain malam itu adalah Talita, begitu? Tanya Kyle lagi masih menerka-nerka. Masih lekat di ingatan Kyle, malam pertunangan Zain dengan Talia entah Talita. Pestanya begitu meriah, sampai Kyle menabrak seorang gadis pemilik wedding organizing. Yang ternyata juga adik dari Zain Abraham, Audrey Abraham. Lah, kenapa Kyle malah memikirkan Audrey Abraham? Dasar aneh. Fokus ke masalah dua gadis kembar yang tertukar, Kyle. Keluarga Haley meminta Talita menggantikan posisi Talia yang kabur begitu. Kyle masih menerka-nerka. Aku rasa bukan begitu ceritanya. Daniel punya opini lain. Talita tidak memberitahu satupun anggota keluarganya kalau dia pulang hari itu. Bersamaan dengan kabar Talia hilang yang sedang mencuat, tiba-tiba Talita malah muncul di keluarganya. Sangat wajar jika semua orang mengira Talita adalah Talia, tutur Daniel dengan opininya. Hahaha, Kyle tergelak. Runyam sekali masalah dua gadis kembar itu. Kalau aku punya anak kembar nanti, akan kuberikan stempel di punggungnya, agar tidak keliru ataupun tertukar seperti si kembar Haley. Kyle malah berkelakar, tapi kenapa Talia menurut saja saat kau mengajaknya tinggal di Bali? Dan tak berontak sedikit pun, dia jatuh cinta kepadamu. Tebak Kyle sok tahu. Talia mengalami kecelakaan saat di Bali. Kau ingat? Daniel menuding pada Kyle yang segera mengangguk dengan cepat. Aku merawatnya selama sebulan lebih sampai ia bisa kembali berjalan. Lalu benih-benih cinta tumbuh di hati seorang Talia Haley. Karena ketulusanmu saat merawatnya, Kyle memotong dan melanjutkan sendiri cerita Daniel. Alasan klasik. Berarti memang Talia Haley tidak pernah sepenuhnya mencintai Zain Abraham. Pendapat Kyle sedikit mencibir. Apa aku termasuk perebut pacar orang di sini? Pertanyaan yang beberapa waktu ini mengganjal di hatinya. Akhirnya meluncur juga dari bibir Daniel. Ya, jawab Kyle pura-pura memasang wajah serius. Bisakah kau menjawab dengan jujur, Kyle? Karena aku tidak mau dihantui rasa bersalah seumur hidup. Daniel ikut-ikutan memasang raut wajah serius. Kau meniduri Talia saja itu sudah salah. Kyle menghakimi Daniel. Maksudku, meskipun misalnya saat itu Talia dan Talita tidak tertukar. Dan kau tidur dengan Talita, itu juga tetap salah. Karena kau sudah meniduri anak gadis orang tanpa minta izin pada orang tuanya. Cecar Kyle sekali lagi mengungkapkan pendapatnya. Iya, aku tahu soal itu. Aku sedang hilaf, oke. Daniel mencari pembenaran. Kau tahu.
Orang khilaf biasanya hanya melakukan sekali dan tidak berkali-kali seperti kau dan Talia. Skakmat, benar-benar kalimat telak untuk Daniel. Kami sudah sama-sama dewasa dan sama-sama merasa nyaman. Lalu apa masalahnya jika kau dan Valeria sama-sama sudah dewasa? Kau pasti akan melakukan hal yang sama. Kila Daniel masih pada pembelaannya. Oh, maaf, Bung, aku tak sebrengsek dirimu. Aku tak akan menyentuh Valeria sebelum kami resmi menikah. Jawab Kyle sok bijak. Iya, aku memang brengsek. Terima kasih pengakuannya. Sahut Daniel sinis. Aku bicara kenyataan, jadi tidak usah pura-pura tersinggung begitu. Kyle ikut-ikutan sinis. Sudahlah, kita lupakan saja. Gumam Daniel lirih. Besok jadi ke kediaman Halley untuk melamar Talia. Kyle mengalihkan pembicaraan. Ya, kau akan ikut. Daniel balik bertanya pada bos sekaligus sahabatnya tersebut. Tentu saja, kapan lagi aku bisa menyaksikan kau diberi hadiah bogem mentah oleh Uncle Dev? Kyle terkekeh. Dasar menyebalkan. Kediaman Halley. Daniel duduk dengan cemas di sofa ruang tamu di rumah keluarga Halley. Ada Kyle dan Datnik yang menemani Daniel hari ini. Hari ini memang sudah genap 1 bulan 10 hari. Sejak janji Daniel untuk datang ke rumah ini dan melamar Talia. Sudah 1 bulan lebih Daniel menahan diri untuk tidak menemui Talia. Dan hari ini Dat Devan akan memberikan keputusannya. Apa ia akan merestui hubungan Daniel dan Talia, atau dia akan menolak lamaran Daniel? Siang, Nick, siang, Kyle. Dat Devan yang sudah masuk ke ruang tamu menyapa Dat Nick dan Kyle saja. Belum apa-apa dan Daniel sudah tidak dianggap keberadaannya oleh Dat kandung dari Talia ini. Ya ampun, siang, Daniel, kau terlihat gugup. Sapa Dat Devan yang akhirnya bisa juga melihat keberadaan Daniel. Dan menyapa Daniel dengan sedikit berkelakar. Namun tetap saja, itu tak banyak membantu karena Daniel malah semakin gugup. Rasanya Daniel seperti akan dihakimi oleh pria parih baya di depannya tersebut. Siang, Om. Daniel akhirnya membalas sapaan Dat Devan. Meskipun terlambat dan sedikit canggung. Jadi, Dat Devan menatap bergantian ke arah Kyle dan Datnik, yang terlihat lebih santai daripada Daniel. Aku dan Kyle kesini hanya mengantar Daniel. Datnik mengendikkan kedua bahunya. Daniel sendiri yang akan menyampaikan tujuannya datang ke sini. Sambung Datnik lagi yang masuk bicara dengan santai. Padahal Daniel sudah gugup setengah mati sekarang. Daniel kembali menarik nafas panjang untuk kesekian kalinya. Ya, andai Daniel bisa melihat wajah Talia sebentar saja, mungkin rasa gugup Daniel akan bisa menguap pergi. Namun sepertinya Dat Devan sengaja menyembunyikan Talia, dan melarang gadis itu untuk keluar menemui Daniel. Daniel, teguran Datnik segera membuyarkan lamunan Daniel. Sampaikan maksud baikmu. Tita Datnik menatap penuh harap pada Daniel. Dan sekali lagi, Daniel harus menghela nafas panjang, demi menormalkan irama jantungnya yang mungkin akan melompat keluar tak lama lagi. Ayo, Daniel, kau harus jadi seorang pria jantan.
Saya Daniel Andreas, Om. Bodoh? Kenapa malah memperkenalkan diri? Semua juga sudah tahu kalau kau adalah Daniel Andreas. Suasana masih hening. Saya datang ke sini karena... Jantung, tolong jangan copot dulu. Kenapa ini begitu sulit? Maksud saya kedatangan saya kemari bersama Datnik dan Kyle. Karena saya ingin melamar putri Om Devan, Thalia Hale Anggara. Dan saya ingin menikahinya. Pungkas Daniel menatap segan pada Dat Devan. Yang kini juga tengah menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Oh. Apa kalimat Daniel begitu berantakan tadi? Sesaat suasana kembali hening. Tak ada yang buka suara. Sekedar menarik nafas saja, bahkan terasa berat bagi Daniel. Kau pernah membawa kabur putriku ke Bali, tanpa minta izin kepadaku. Dat Devan mulai menghakimi Daniel. Dan menjabarkan rentetan kesalahan pria 23 tahun tersebut. Iya, saya minta maaf soal hal itu, Om. Saya tidak bermaksud. Tidak bermaksud membawanya kabur begitu. Atau tidak bermaksud meniduri Thalia hingga Thalia hamil di luar nikah. Nada bicara Dat Devan sudah berubah sinis. Daniel hanya menundukkan kepalanya. Merutuki dirinya sendiri yang sudah menjadi pria paling brengsek dan pengecut di muka bumi ini. Dat Devan mengusap wajahnya sendiri sebelum melanjutkan kata-katanya. Seandainya kau belum menyentuh putriku, aku pasti sudah menendang bokongmu keluar dari rumahku ini sekarang. Kau benar-benar seorang pria brengsek, Daniel Andreas. Gertak Dat Devan yang sepertinya begitu gregetan pada Daniel. Saya benar-benar minta maaf, Om. Izinkan saya menebus semua kesalahan saya. Dan mempertanggungjawabkan perbuatan tidak bermoral saya. Daniel masih menundukkan kepalanya. Bahkan sekedar untuk menatap wajah Dat Devan, Daniel sudah tidak ada nyali. Semua sudah terlanjur. Dat Devan sudah merendahkan intonasi suaranya. Kau bisa menikah dengan Thalia. Aku merestui hubungan kalian berdua, ucap Dat Devan yang langsung membuat Daniel menarik nafas lega. Dan berucap syukur dalam hati. Tapi satu hal yang harus kau ingat, Daniel. Dat Devan menuding ke arah Daniel dan kembali memperingatkan calon menantunya tersebut. Nafas Daniel kembali tercekat di tenggorokan, dan jantung Daniel seakan berhenti berdetak. Jika sekali saja kau menyakiti Thalia, aku sendiri yang akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kau lupakan seumur hidup. Ancam Dat Devan seraya melempar tatapan tajam membunuh ke arah Daniel. Daniel menelan ludahnya dengan susah payah sebelum menjawab kata-kata dari Dat Devan. Saya berjanji, tidak akan pernah menyakiti Thalia, Om. Saya akan berusaha menjadi suami yang baik untuk Thalia. Ucap Daniel bersungguh-sungguh. Seakan sedang berjanji pada Dat Devan dan pada dirinya sendiri. Dan pada semua orang yang ada di ruangan ini. Datnik menepuk punggung Daniel. Buktikan janjimu itu, Daniel. Jangan pernah menyakiti hati Thalia atau menjadi seorang pria brengsek lagi. Daniel hanya mengangguk-angguk. Ngomong-ngomong, bagaimana kondisi N, Om? Kyle memecah kecanggungan dengan bertanya tentang kondisi N.
yang terbaring koma setelah melahirkan cucu pertama Dat Devan. Masih belum ada perkembangan, jawab Dat Devan lesu. Semoga Anne cepat bangun dan pulih, Dev. Kami selalu berdoa untuk kesembuhan Anne. Ucap Dat Nick tulus. Pernikahanmu dengan Talia mungkin tidak bisa digelar dalam waktu dekat, Daniel. Kita harus menunggu Anne bangun dan pulih dulu. Tutur Dat Devan panjang lebar memberi kabar pada Daniel. Daniel mengerti, Om, semoga Anne lekas bangun dan pulih. Ucap Daniel yang ikut mendoakan kesembuhan Anne. Tapi maaf, Om, apa Daniel boleh mulai Talia mulai hari ini? Atau kami tetap tidak diizinkan bertemu hingga hari pernikahan kami? Tanya Daniel sedikit ragu. Janji Dat Devan kemarin hanya 1 bulan, demi membuktikan kesungguhan Daniel. Dan sekarang sudah lebih dari 1 bulan. Jika masih harus menunggu Anne bangun, menunggu perencanaan pernikahan. Rasanya akan semakin lama Daniel tidak bisa bertemu dengan Talia. Padahal Daniel sudah kangen berat pada Talia dan ingin secepatnya memeluk kekasihnya tersebut. Kau sudah bisa menemui Talia mulai detik ini, jawab Dat Devan bermurah hati. Sebuah helaan nafas lega dan senyuman langsung tersungging di bibir Daniel. Terima kasih banyak, Om. Hanya bertemu dan tidak membawa Talia kabur ke Bali lagi. Dat Devan memperingatkan Daniel sekali lagi. Iya, Om. Daniel mengerti. Daniel akan minta izin pada Om Devan sebelum menemui Talia. Janji Daniel sekali lagi pada Dat kandung Talia tersebut. Bersambung.